everyone, welcome to my videos learning with me Sonoferius Lamanua. So for this video, we are going to learn a new material, and I just want to ensure you this is an interesting material. So keep watching and enjoy these videos. Alright everyone, for this video, I'm going to try to explain this material by using Indonesian language. Ya, untuk video kali ini, Besar akan mencoba menjelaskannya dengan menggunakan bahasa Indonesia supaya kalian lebih mengerti. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas satu materi baru, yaitu offering help and service. Nah, apa itu offering help and service? Nah, mari kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, offering help and service. Nah, perlu saya tekankan dulu kepada kalian bahwa kita ini adalah manusia sosial. We need the other people to live. We need the other people help. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, mungkin anak-anak kami, siswa-siswi kami bisa meminta bantuan orang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan tentunya fasih. Kenapa? Karena itu adalah bahasa kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggris? Bagaimana kita menawarkan bantuan atau bahkan meminta bantuan seseorang ketika kita membutuhkan bantuan mereka dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta bantuan atau bahkan menawarkan bantuan kepada seseorang. Nah, mari kita perhatikan. Nah, some useful ways of offering to help. Nah, beberapa cara yang berguna atau yang biasa kita gunakan untuk menawarkan sebuah bantuan kepada seseorang. Nah, ini konsepnya kita menawarkan bantuan kepada seseorang. Nah, yang pertama mari kita perhatikan poin yang pertama adalah ekspresi yang pertama yang bisa kita gunakan adalah let me get it for you. Let me get it for you. Berarti dia menawarkan bantuan. Nah, biarkan saya membantumu. Biarkan saya mendapatkan itu untukmu. Nah, contohnya ada sesuatu benda yang diinginkan oleh orang tersebut, namun dia tidak sanggup mungkin dalam mengambilnya atau membelinya. Nah, mungkin kita bisa membantu. Nah, ekspresi yang bisa kita gunakan adalah let me get it for you. Nah, biarkan saya mendapatkan itu untukmu. Nah, itulah ekspresi yang paling pertama. Ekspresi yang kedua adalah can I help you with that? Can I help you with that? Bisakah saya membantumu dengan itu? Nah, mungkin lagi seseorang tersebut lagi dalam kesulitan, nah kita coba menawarkan satu bantuan kepada dia. Nah, yang selanjutnya could or can I. Nah, ini adalah kata pertama dalam bahasa Inggris yang biasa digunakan untuk menawarkan bantuan. Contohnya nih, ada satu kalimat, could I help you? Bisakah saya membantumu? Atau can I help you? Dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang lain yang bisa kita variasikan. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah how about I? How about I? Nah, bagaimana jika saya? How about I help you for this one? Nah, bagaimana jika saya bantu kamu untuk yang ini? How about I try to help you for this one? Nah, itu bisa juga nih. Itu adalah ekspresi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah may I. Nah, ini pun sering kita gunakan ya. Sering kita gunakan, ekspresi yang sering kita gunakan ketika kita menawarkan bantuan kepada seseorang. May I help you? May I take this for you? Dan selanjutnya. Kemudian, if you like, I can get it for you. Nah, dia membuatnya lebih halus lah. Jika kamu mau atau jika kamu suka, saya bisa mendapatkan itu untukmu. Nah, itu adalah ekspresi yang sangat halus ya. Dia mengatakan ya, kalau kamu suka, saya bisa membantu kamu dengan itu. Dia menawarkannya dengan baik. Selanjutnya, would you like me? Would you like me to? Would you like me to help you? Would you like me to take that for you? Maukah kamu saya yang mengambilkan itu untukmu? Dan lain sebagainya. Kemudian
Nah, itu tadi beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Dan masih banyak lagi, dan kita bisa juga memvariasikan kalimat-kalimatnya. Namun, standarnya kita bisa menggunakan beberapa ekspresi yang telah kita jelaskan tadi atau sudah terjelaskan tadi. Nah, kita lanjut ya. Nah, answer for accepting the offer to help. Nah, tadi kan kita sudah membahas bagaimana cara kita menawarkan sebuah bantuan kepada seseorang. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana respon dari yang kita berikan, yang kita tawarkan bantuan tersebut. Atau contohnya ada orang lain yang menawarkan bantuan kepada kita. Nah, bagaimana respon kita terhadap tawaran bantuan yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, that's very kind of you. Thank you. Oh, kamu sangat baik sekali. Terima kasih. Nah, itu adalah ekspresi yang pertama. Ekspresi yang kedua, oh, would you? Thanks. Oh, maukah kamu? Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, ya ini sering banget kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you. Thank you. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah, if you don't mind. Ini artinya jika kamu tidak keberatan. May I help you? If you don't mind, no problem. Nah, itu adalah responnya. Answer atau accepting the offer. Nah, kemudian kita lanjut. Yes, please. Ya, silakan. Silakan bantu saya. Kemudian, that will be nice or kind. Itu akan sangat menyenangkan sekali jika kamu membantu saya. Kemudian, that's so sweet or nice or kind of you. Nah, itu sangat baik, itu sangat menyenangkan, dan kamu sangat kamu sangat baik sekali gitu. That's so sweet, nice or kind of you. Nah, itu adalah answer for accepting the offer to help. Nah, itu adalah responnya. Itulah respon kita, feedback kita terhadap tawaran bantuan atau bantuan yang diberikan kepada kita, ditawarkan kepada kita. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat contohnya. Example, accept the offer to help. Nah, ini ada sebuah percakapan singkat, conversation. There is a person one and there is a person two. Nah, ada can I get you something to drink? Nah, dia menggunakan, berarti dalam person one dia menawarkan bantuan kepada person two. Can I get you something to drink? Nah, bisakah saya mendapatkan sesuatu untuk diminum? Artinya dia menawarkan minuman. Dia menawarkan sesuatu untuk diminum kepada person two. Nah, dia person two pun merespon ya dengan mengatakan yes, that will be nice. Thank you. Nah, itu adalah accepting the offer. Nah, kemudian ada lagi contoh di bawah. Person, may I get you some to drink? Lalu person two mengatakan yes, I'd love to get some tea. Nah, itu adalah contoh sederhana percakapan antara yang menawarkan bantuan dan yang menerima bantuan. Nah, mari kita lanjutkan ya. Contohnya juga, ketika seseorang menawarkan bantuan kepada kita dan memang kita bisa melakukan suatu pekerjaan tersebut dengan diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain, ya no problem. Dan ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Nah, mari kita perhatikan. Answer to reviews, berarti jawaban untuk menolak. Yang pertama, no thank you. No thanks. Tidak terima kasih. Kenapa? Karena I can do it by myself. Saya bisa melakukannya dengan diri saya sendiri. Saya bisa mengerjakannya sendiri gitu. Nah, no thanks. Kemudian, yang kedua, no, I really won't. Thank you. Tidak, saya tidak menginginkannya. Terima kasih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah not for me, thanks. No, tidak untuk saya, terima kasih. Kemudian, no thanks, I'm not hungry. Tidak terima kasih, saya tidak lapar. Ini contohnya berbeda case-nya. Kasusnya berbeda. Contohnya ada yang menawarkan makanan, tapi kita tidak lapar. Nah, kita bisa menggunakan ekspresi untuk menolak. No thanks, I'm not hungry. Kemudian selanjutnya, thank you, but I'm on a diet. Terima kasih, tapi saya sedang dalam masa diet. Mungkin karena posisi tubuhnya lagi gendut, makanya dia diet. Nah, jadi dia bisa
menggunakan answer to reviews, thank you, but I'm on a diet. Nah, ini juga case-nya sama. Ada seseorang yang menawarkan makanan tapi ditolak secara halus. Kemudian, yang terakhir adalah that's very kind. Kamu sangat baik. Unfortunately, I'd like to. Sebenarnya saya mau, tapi sebenarnya saya sedang mungkin ada alasan tertentu kenapa dia menolak sebuah bantuan. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian kita lanjut. Ya, itu adalah beberapa contoh bagaimana cara kita menawarkan bantuan, bagaimana kita meminta sebuah bantuan, bagaimana kita menolak sebuah bantuan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain, baik di buku pegangan kalian atau buku cetak kalian, atau ada sesuatu yang tidak mengerti, nanti bisa langsung hubungi Bapak melalui WhatsApp atau melalui Facebook, atau bisa face-to-face contact secara langsung. Nah, demikian saja yang bisa kita bahas untuk kali ini. Pesan Sar adalah tetap semangat untuk belajar walaupun kita sedang dalam masa pandemi. Kita tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan tetap cuci tangan. Thank you for your attention and goodbye.